kualitas itu bisa lo dapetin dengan belajar. MC mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus punya banyak jam terbang untuk bisa belajar. Nah, untuk punya jam terbang banyak, lo harus mengesampingkan budget. Gitu. Ya, yang tadi gue bilang prinsip gue, 1 dari 1000 panggung bakal bawa gue ke mimpi gue. Nah, akhirnya gue ngoceh. Paling sebulan cuman berapa kali kerjaan, tapi pendapatannya sama dengan yang kerja 30 hari. Itulah kelebihan MC, kelebihan orang event juga. Iya kan. Halo gengs, balik lagi bersama gue Nahoy di Nahoy Channel. Kali ini gue udah bersama MC yang dari segala arah. Dari segala arah. MC dua alam. Dua arah. Dari segala arah. Kenapa gue bilang segala arah? Karena dia udah jadi MC banyak genre, MC weddingan juga ya kan? Iya, weddingan. Dimana setiap MC weddingan gue pasti yang nangis gue, bukan pengantin. Oke. Terus banyak kita bakal ngobrolin soal perjalanan dia memulai sebagai MC. Karena ya banyak hal lah orang yang pengen memulai untuk jadi MC itu sulit. Nah, kita bakal belajar sama orang yang berpengalaman. Ya. Kak, Yes. Gimana sih cara? Gue pengen nanya dulu dong, kenapa Nahoy? Iya. Jadi gue yang ditanya kan. Itu bedanya ya kalau wawancara MC. Tapi serius, Iya. gue pengen tanya kenapa Nahoy Channel? Nahoy itu nama gue kan. Jadi Yohan dibalik Nahoy. Oh, Nahoy. Oke, tokoh merebat, Iya. teman rebat. Iya. Sekarang kan lagi ngetren dibalik nama. Oh, dibalik-balik ya. Asal jangan hidup lo yang kebalik. Oke. Padahal gue udah di brief, Ra. Jangan sampai lo yang jadi hostnya. Oke, siap. Oke. Nah, MC satu ini dikenal sebagai Laura ya. Laura. Kalau di pamflet nggak boleh pakai jeda. Oh, oke. Iya kan, Kenapa begitu? Laura kan double. Jadi kata adalah doa. Iya. Jadi gue berdoa, budget gue double. Oh, okay. Nah, itu paling utama sih sebenarnya, kebutuhan ya kayak. Yoi men, mau gimana juga ya kan. Kak, gue pengen tanya nih, memulai jadi MC itu kan sulit ya, sulit dalam arti memulai job gitu. Buat nyari job itu gimana sih caranya? Apa lo harus pertama kali sama kayak musisi? Gue ini kan musisi kan. Pertama kali gue manggung nggak dibayar segala macam apa? Sama. Jadi dulu gue ngawalin jadi MC sebetulnya itu awalnya itu gue tanpa sengaja. Gitu, tanpa sengaja acara-acara kampus lah gitu kan. Nah, cuman si Laura nih yang nggak tahu malu gitu kan. Cuman si Laura nih kalau misalkan dilempar penonton nggak marah gitu. Jadi awalnya tuh itu tanpa sengaja dari kampus ke kampus gitu kan. Tapi nggak pernah dilempar kan? Pernah gue dilempar. Waktu itu acara Young Lex. Pernah gue dilempar, tapi karena gue udah set paham, gue lempar balik. Oke, terus ya. Nah, jadi awalnya gue nggak sengaja lah gitu kan, dari kampus ya kan. Kemudian setelah itu gue nggak ngerti ya apa yang ada dalam pikiran penyelenggara itu, minta gue jadi MC. Waktu itu kali pertama gue nge-MC-in itu acara kampung, kan biasa nih ya kan di desa-desa nih, misalkan apa nih pada saat itu kalau nggak salah gue acara Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda jadi 28 Oktober berarti. Yoi. Gue bener tahun gue. Pas banget ya. Nah, jadi waktu itu acara Sumpah Pemuda. Gue diminta MC ya kan. Nah, siapa sih Laura kan sebelumnya ya. Siapa sih Laura? Mereka cuma tahu Cinta Laura ya. Tiba-tiba yang datang gue ya kan. Tinggi nggak lebih dari 150. Nah, ketika gue awalnya itu kan gue MC gitu kan. Pada saat itu berbekal
keahlian gue pada saat itu seada-adanya gitu kan. Yang gue paham pada saat itu adalah gimana caranya lo memanage acara, bikin suasananya asik, enjoy, ya kan. Awalnya gue cuma berbekal itu, sama sekali nggak tahu MC public speaking kan kaitannya ke situ kan. Gue sama sekali nggak tahu lah gitu. Gue dipanggil MC gitu kan, oke gitu. Gue nggak ada tuh cerita-cerita budgetnya berapa, obrolan kan gitu. Ini nggak ada, berangkat aja. Nah pada saat itu gue berangkat karena waktu itu setelah proses gue lah ya. Jadi pada saat itu gue emang nggak punya apa-apa lah. Waktu itu gue cuma berangkat dengan modal uang di kantong Rp15.000. Terus gue berangkat naik Vespa ya kan, sama salah satu saudara gue lah ya, kerabat gue, Tole waktu itu. Vespanya namanya Mili. Nah, gue berangkat dan tiba-tiba sampai di sana gitu. Selesai acara, udah semua selesai gitu kan. Tiba-tiba, Ra makasih ya gitu. Oke, gitu kan. Terus pikir gue ya pastilah nggak mungkin kan nggak dapat bensin kan. Makasih ya, oke. Terus ini Ra, gue nggak bisa ngasih apa-apa nih gitu kan. Tiba-tiba ini nih buat lo gitu. Di satu plastik ginjingan ya kan. Isinya cuman nasi kotak dan satu botol orang tua. Pada saat itu gue mikir, gue tanya, Le, ini bensin bisa diisi nggak dengan satu botol orang tua ini? Nah, ternyata kan ya udahlah ya kan pada saat itu. Untung karena gue bilang itu acaranya waktu itu di Bogor Barat ya kan, jadi kan Bogor Barat treknya agak naik ya. Selesai acara ya oke lah 15.000 itu buat nanjak gitu. Untungnya turunan baliknya ya kan, jadi turun. Udah sampai turunan Bogor Barat ya kan, jalur Lewiliang nih Bogor Barat tetap ya nggak ada bensin kan, habis bensinnya ya kan, nggak bisa jalan. Kita cari pom bensin terdekat. Nah, jadi tapi duit ada nggak? Duit ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu dia. Ya itulah gitu awalnya gitu kan prosesnya gitu kan. Ya terus ceritain yang di pom bensin dulu. Nah tiba-tiba ketika turunan udah selesai ya kan nggak bisa jalan. Mau nggak mau ya harus dorong lah ya kan, dorong set. Oke Le gitu ya, namanya juga anak Vespa ya kan. Bagaimana kalau kita ke pom bensinnya Gebi? Nah gue menamakan itu Pertamina Gebi. Karena teman gue gawe di situ gitu. Kalau gue gawe di situ udah pasti Gebi ada. Kalau Gebi ada itu berarti gue dapat bensin gratis. Itu salah satu keberuntungan ya. Salah satu keberuntungan. Nah, jadi awalnya begitu gitu. Kemudian seiring dengan waktu gitu kan, sat gitu. Ketika proses itu yang pertama gue rasain, pertama gue nyaman ya, nyaman maksud gue asik ya gitu kan, ya udahlah gitu karena komunitas, kekerabatan segala macam itu sih yang pertama yang gue cari itu nyaman setelah proses gue sebelumnya lah gitu kan. Sampai hari ke hari gitu kan, gue bilang gue kan kalau lo misalkan kalau pendidikan nih SD gitu kan, SMP gitu kan, cita-cita lo apa sih yang paling tinggi? Jadi mahasiswa dong gitu. Lo lulus sebagai sarjana itu di pendidikan gitu kan. Oke, udah selesai gitu. Terus ketika lo jadi pegawai misalkan di kantor, posisi paling tinggi apa sih? Manajer atau misalkan direktur gitu kan, itu selesai. Kalau untuk di dunia gue apa sih gitu kan, cita-cita ya bertahap kan gitu. Oh, gue nge-MC nih gitu di depan puluhan ribu penonton gitu kan. Terus atau lo tiba-tiba harus membuka band yang jadi band yang lo fans banget gitu kan. Nah pada saat itu gue berpikir gue bilang gini, satu panggung dari 1000 panggung pasti bakal bawa gue ke mimpi gue gitu. Nah gue termasuk orang yang suka nyatet mimpi, malum lah perempuan ya gitu. Walaupun tampilannya nggak perempuan ya. Nah ada lah gitu kan beberapa mimpi gue. Gue mau gue bermimpi kalau gue bukain band di depan puluhan ribu penonton. Karena itu bukan tanpa alasan. Jadi waktu itu gue kan pada saat itu ceritanya apa sih, Peter Pan lagi naik ya kan. Nah, gue nonton di paling belakang. Ya kan jauh banget dari panggung gitu. Dan gue digendong sama temen gue gitu. Dalam hati gue bilang gini, liatin nanti satu saat gue yang ada di situ. Biasa ya kan, mimpi ngomong-ngomong bohong. Tapi dalam hati diniatin gitu kan.
Dan itu satu persatu seiring dengan waktu ternyata kejadian. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh tahu band yang paling besar, bukan paling besar ya, maksudnya semua band besar. Apa aja sih band besar yang pernah lu MC-in gitu? Oke. Gue rasa kalau band banyak lah ya, banyak kan gitu. Tapi lebih kepada siapa yang gue ngefans banget. Oh, oke, gitu oke. kan. Salah satunya adalah Bumerang. Bukan Bumerangnya, tapi Roy Jekonia pada saat itu ya, setelah Bumerang dan prosesnya lah ya, gitu kan. Nah, gue tuh ada proses yang luar biasa tuh. Kenapa gue suka banget sama Bumerang pada saat itu, gitu kan. Jadi kan gue punya penyakit asma, lo tau kan asma? Iya, tahu. Bengek yang dicari apa bukan kucing padahal gue gitu. Tapi merokok ya. Iya, sekarang. Oh, iya. Nah, nggak tahu kenapa mood gue gitu. Kalau ngedenger lagu-lagunya Bumerang kayaknya gitu, Laura against the world gitu. Kayaknya gue optimis gitu. Iya. Nah, gue bilang gue nggak tahu kenapa pada saat itu ya, ketika gue ngefans sama Bumerang gitu. One day gue bakal ketemu nih. Dan akhirnya ketemu kan? Lo tahu ketika gue jadi MC itu kejadian. Gue ketemu dengan seorang Roy Jekonia. Lo bisa cek deh itu di Instagram gue. Tapi berarti di YouTube channel mah ada juga ya? Belum. Gue belum mau bikin YouTube channel. Tapi mungkin setelah lo gue akan bikin. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Pertama kali dapat bayaran jadi MC, angkanya kecil apa langsung gede? Kecil banget. Kecil banget itu berapa tuh? Jadi waktu versi itu MC itu semana sih? Waktu itu gua kali pertama dapat bayaran itu 200.000. Nah, 200.000 waktu itu gua nge-MC-in acara musik. Gitu kan, acara musik 200.000. Ya lumayan lah, berangkat bensin 20.000, tiba-tiba pulang bawa 200.000 ya kan. 200.000. Terus ini ya batu loncatan gue ya, batu loncat ini juga happening banget, khususnya buat band-band reggae. Band reggae. Gue yakin karena semua pasti tahu yang namanya Taman Topi Bogor. Salah satu batu loncatan gue dari situ. Jadi singkat cerita lah gitu kan, dalam komunitas reggae yang tadinya gue nggak tahu, gue sama sekali nggak paham. Maksud gue gini, siapa sih papan atasnya segala macam, gue tuh nggak tahu sama sekali gitu. Tapi gue berangkat dari situ ternyata, dan itu jadi batu loncatan gue gitu. Di Taman Topi Bogor gitu. Dari situ gue termasuk orang yang jadi kalau lo punya cita-cita, gue termasuk orang yang gue harus nyampe gitu. Gue termasuk ambisius kali ya gitu. Bukan ambisius, itu cita-cita. Cita-cita ya kan. Jadi gue harus nyampe gitu. Apapun caranya gitu. Dalam artian gini ya, apapun caranya, lo jatuh bangun, lo gimana lo kena kendala apa, tapi lo nggak nyerah gitu. Dalam itu konteks gue, apapun caranya. Tadi sampai di mana sih? Iya kan, tadi aku lupa soalnya aku ke toilet. Sampai mana, Ger? MC ke toilet itu nggak pernah ketahuan. Oh iya. Iya, karena mau gimana caranya ya kan, penyelenggara, kemudian udah pengisinya dong gitu. Itu mereka semua udah standby, cuman MC yang tahu caranya gimana ke toilet. Ger, tadi nyampe mana, Ger? Apapun caranya. Oh iya, apapun caranya. Iya. Jadi pada saat itu cita-cita gue itu tadi ya, bertahap sih cita-cita gue gitu kan, dari yang ditonton dengan ribuan orang gitu, sampai kepada gue someday gue harus ngebuka band-band yang jadi favorit gue gitu kan. Nah, itu satu persatu pada akhirnya tercapai gitu. Ketika salah satunya itu tercapai, itu akhirnya jadi cambukan buat gue. It means gue harus banyak belajar gitu. Nah, jadi gue harus banyak belajar karena itu tadi yang gue berangkat dari itu tadi ya. Satu panggung dari 1000 panggung, gue percaya itu bakal bawa gue ke mimpi gue. Makanya pada saat itu gitu ya, gue nggak dulu bicara budget gitu. Ra, ada wedding nih, lo nge-MC, ya udah gitu kan. Ra, ada ini nge-MC nih acara musik gitu. Ra, acara RT nih gitu. Ra, acara 17-an nih gitu. Sikat sama gue semua gitu kan. Dan ternyata ketika gue seperti itu, mau tidak mau gue harus belajar, karena buat MC lo harus tahu dulu nih acaranya apa, dan lo harus punya materi. Betul, gitu kan. Lo harus punya materi. Kenapa?
karena lu harus tahu apa yang lu harus omongin. Oke. Lo tahu kadang-kadang band kan persiapannya bisa bilangnya 5 menit tapi ternyata 10 menit Iya, sampai 15 menit. Iya. Lo bisa nggak gitu bayangkan apa yang harus lo omongin selama 15 menit kan gitu. Nah, itu yang bikin gue akhirnya terus belajar gitu kan. Nah, gitu gini, Kak, belajar. gue pengen tahu deh contoh pembelajarannya itu seperti apa sih? Maksudnya apa yang lu pelajarin gitu? Salah satunya nih, Salah satunya, salah duanya, salah tiganya. ketika misalkan tiba-tiba gue dapet tawaran buat ngemsiin acara di mana acara itu dihadiri dengan salah satu pejabat negara, gitu perangkat kota maupun kabupaten gitu ya, wali kota dan segala macam. Nah, pada saat itu gue belum punya pengalaman apapun gitu. Nah, lu harus bisa berpikir sesingkat mungkin gitu untuk bisa mengatasi kalau lu itu jangan sampai kelihatan lu nggak tahu apa-apa gitu. Karena misalkan kayak kalau pejabat negara kan ada protokoler gitu kan dan segala macam lah gitu kan. Nah, itu harus lu cepet pelajarinya gitu kan. Nah, pada akhirnya itu yang bikin gue oh iya lu harus sebelum lu nggak cuma sekonyong-konyong ini sih ya terus besoknya gue datang itu nggak seperti itu. Gue harus punya 1 hari untuk prepare. Ini acara gue acara apa nih gitu. Nah, Kak, dari banyaknya jam terbang lu ini lu udah jadi MC di segala arah ya, yang gue bilang segala arah itu. Pernah gak ngeblank? Pernah. Karena apa? Karena masalah pribadi. Gitu. Tapi itu cuma 1 kali kejadian. Gitu. Itu 1 kali kejadian karena ternyata gitu. Mau lo MC, mau lo band gitu ataupun lo penyanyi solo dan segala macamnya gitu. Ketika lo ada di panggung, lo adalah milik semua. Iya, betul. They don't care, mereka nggak peduli lu sedang mengalami apa. Tapi gimana lu bisa memberikan yang terbaik dan mereka puas gitu kan. Nah, itu pernah sekali gue ngeblank karena ada masalah pribadi dan gue ngeblank. Ketika lo ngeblank lu nggak tahu harus ngomong apa. Nah, itu dia. Iya kan? Apa yang terjadi, Kak? Pada saat itu hari itu jadi hari yang paling buruk buat gue. Gitu. Karena gue merasa gagal. Gitu. Kalau di kita disebutnya dead air ya, gitu. Dan gue dead air pada saat itu, gitu. Gue dead air banget deh, gue nggak tahu gitu. Dan gue menyadari itu, gitu. Makanya gue ngerasa kecewa gitu, apalagi mungkin penyelenggara gitu. Tapi ya kalau penyelenggara ya semua bagus segala macam itu. Tapi itu jadi pengalaman buat gue gitu. Sama mental sih, gitu. MC tuh gini, MC tuh ya kan mengikuti arahan penyelenggara. Tapi kadang-kadang ternyata pelaksanaan itu nggak sesuai keinginan si pengisi acara, misalkan. Harus 3 lagu ya, harus 4 lagu ya gitu kan. Padahal kan kita dari arahan penyelenggara gitu. Nah, itu lu harus siap mental dengan itu gitu loh. Lu harus bisa mengakali semua keadaan. Termasuk kayak kejadian misalkan tiba-tiba band cuma tampil beberapa lagu bintang tamunya sementara ditunggu oleh puluhan ribu. Itu cuman sebentar dan lu bagaimana harus bisa mengatasi kemarahan mereka, kekecewaan mereka gitu. Itu luar biasa lah jadi MC gitu kan. Nah, gini Kak, dari semua itu berarti kan secara nggak langsung itu komplain ya, salah satu komplain. Nah, dari seluruh komplain yang pernah lu terima ada gak yang paling nyakitin? Iya, salah satunya lu nggak bisa bawa suasana. Gitu. Dan itu gue bilang gila lu, gue sempet yang kayaknya enggak deh, gue nyerah deh gitu kan. Enggak deh gitu kan. Sampai satu ketika maksudnya nyokap gue bilang ya lo harus maksimal. Nyokap gue termasuk orang yang kecewa ya. Karena ketika gue kuliah arahnya kemana gitu, tiba-tiba kenapa lu memilih untuk ada di hiburan kan gitu. Nah, ketika gue pada posisi saat itu udahlah gitu, gue nggak pede gitu kan. Nyokap gue bilang ya lo tanggung jawab sama pilihan lo gitu. Ketika lo harus memilih lagi misalkan ke pekerjaan sesuai dengan universitas fakultas segala macam udah telat gitu. Mau nggak mau lo harus jalanin gitu. Kalau nggak ya udah lu gagal. That's it. Nyokap gue cuma ngomong gitu doang. Berarti Kak Laura ini nggak sempat kuliah ya? Nggak sempat kuliah? Gue kuliah, beres gitu kan. Itu yang gue bilang proses sebelumnya ya. Jadi sebelumnya gue kerja gitu kan, ngajar dan segala macam lah gitu. Sampai pada akhirnya ada satu titik di mana gue resign deh gitu kan. Itu yang gue bilang secara accidentally gitu, tanpa sengaja gue terjun ke sini dan ternyata
ada jalan di sini. Nah, gitu kan. Nge-MC kan kalau orang tua dulu gitu ya. Iya. Kamu dapat apa sih Iya, gitu iya. kan dari panggung gini-gini segala macam. Tapi ternyata prosesnya gue gini, oke lah ini gue suka nih ya karena gue suka ngomong ya kan. Oke. Kayak lo kayaknya banyakan ngomong gue ya. Gak apa-apa, bagus Iya itu kan? ya. Tiba-tiba gue suka ngomong dan terus lo dibayar. Kan berarti bonus. Iya. Lo melakukan hal yang lo suka, Iya. terus lo dibayar Iya, gitu kan. Jadi iya. kayaknya perfect banget buat gue pada saat itu gitu. Nah ya itulah gitu. Akhirnya gue tetap konsisten. Gue kurang lebih perjalanan gue ya hampir 7 tahun lah gitu Jadi sampai MC. hari. Ya gitu. Nah, yang gue pengen tahu guys, ketika lu kan udah banyak MC-in di acara reggae, acara metal mungkin pernah juga, acara punk pernah gitu. Dan mungkin bahkan yang lu tadi bilang lu nggak ada kayak reggae lu nggak pernah tahu siapa Iya, bintang iya besar dan benar-benar. segala Itu ada macam. pengalaman lucu tuh gue. Iya. Nah, pernah nggak nih salah nyebut band atau misalnya kayak gimana ya, lu nggak ngerti nih topik apa yang bakal lo bahas ketika lu nggak tahu bandnya itu siapa gitu. Pernah Gini, nggak kayak gitu? kalau pengisi gue pasti selalu prepare. Oke. Jadi karena salah satu insiden paling fatal adalah ketika please welcome this is gitu kan. Ketika lo salah menyebutkan nama band Iya. itu paling fatal kan Iya, gitu. iya. Nah gue nggak pernah di kayak situ. gitu. Tapi gue lebih sering, gue nggak tahu misalkan ya Iya. kalau di reggae nih gue bilang, karena gue berangkat dari reggae sebenarnya Iya, iya. awalnya. Gue nggak tahu yang namanya Veron 1 yang mana sih gitu kan. Iya, iya. Gue nggak pernah tahu Mas Tony Kirastafara itu Iya, gimana iya, sih iya. gitu kan. Betul. Orangnya yang mana Iya, gue nggak iya. pernah tahu gitu. Iya. Karena kan kadang lo namanya MC lo ya ini krunya ini gitu. Kadang bintang tamu terakhir kan, Iya, betul. misalnya ketika on the show gitu kan. Gue nggak pernah, dan itu ada kejadian lucu gitu Iya. kan. Maksud gue Gimana tuh? jadi gini, mudah-mudahan sih dia nggak nonton ya. Jadi waktu itu kejadiannya di Bogor gitu kan. Oke. Tiba-tiba bintang tamu bintang tamu kita adalah Tony Kirastafara Iya, waktu oke. itu gitu kan. Sementara gue belum gue nggak tahu Mas Tony itu seperti apa. Oke. Maksudnya kayak gimana, yang mana sih orangnya Oke, gitu pada oke. saat itu. Oke. Nah kan mulai siang ya kan, mulai siang gitu. Cuman memang pada saat itu mungkin timnya dari Mas Tony itu prepare dan Oke. segala macam. Iya. Cuman ternyata Mas Tony itu kan orang yang low profile Iya, gitu iya. kan. Dia ada ketika persiapan dan segala Oke, macam. oke. Oke gitu kan. Ketika gue prepare dan segala macam, tiba-tiba kalau nggak salah waktu itu mobilnya warna merah deh gitu Iya, kan. iya. Nah dia nyender lah gitu. Iya. Emang low profile banget sih beliau. Cuman pakai kaos deh kalau Iya. nggak salah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba di mobil dengan kap mobil belakang terbuka, di situ ada Aqua kan Iya. gitu. Mas minum ya gitu. Iya. Karena gue pikir gitu. Karena kan biasanya kan bintang tamu jarang kan Iya, iya. ada di lokasi gitu kan. Mas minum ya gitu. Karena gue pikir pada saat itu Oke. dia itu entah apa salah satu kru lah Iya. pada saat itu ya kan. Nah terus Mas minum ya gitu. Udah gue minum. Gue juga nggak tahu lah ya dia Iya, ingat iya. apa enggak gitu kan. Tiba-tiba ada soundman lah datang Oke. gitu, yang kebetulan memang kenal sama gue, Iya, oke. tahu lah gitu kan, Iya. karena sering jalan bareng juga. Oke. Ra, lo lihat ini nggak tukang genset, karena pada saat itu yang bermasalah gensetnya nih Oke. gitu. Lo lihat tukang genset nggak? Ada noh, gue bilang gitu. Kayaknya lagi nyender noh di mobil merah. Gue bilang gitu. Tapi itu kayaknya bosnya deh, gue bilang gitu. Karena dia lagi di mobilnya, gue bilang gitu. Terus udah tuh, tiba-tiba kan Sarmen itu ini kan, Iya, iya. oh yaudah emang dia lagi nyari tukang genset kan gitu. Langsung tiba-tiba dia balik lagi, anjing murah katanya. Apaan sih? Gue bilang gitu. Kalau nyari tukang genset, itu Tony Kirastafara. Gue langsung, oh my god, gue bilang oke berarti yang itu ya Tony Kirastafara. Sumpah itu gue gak pernah lupa. Tapi Beberapa kesempatan pada akhirnya gue beberapa kali lah Oke, sering lah gue iya. sepanggung gitu dan gue MC-nya Iya. dengan setelah kejadian itu Oke. oke ini Mas Tony. oke, ini gue pengen tanya nih guys. Emang pada saat itu Mas Tony nggak gimbal emang? Udah nggak gimbal? Apa Gimbal, dia gimbal? masih Tapi lu tetap nggak sadar gitu? Iya enggak ya kan, karena pada memang kadang ya itulah acara ya, Iya, iya, kadang iya. keotik gimana sih Iya, gitu iya, kan betul, dengan betul. segala macam persiapan dan Iya, lain-lainnya betul, gitu. betul. Itu pengalaman lucu. Mudah-mudahan dia nggak nonton. Kalau dia nonton, anjing si Laura, gue disangka tukang genset. Tapi kalau gue berharap dia nonton ya. karena dengan dia nonton channel gue itu berarti channel gue udah gede. Iya benar. Iya kan? Oke kan, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir.
klimaksnya. Kenapa sih Kak lu pilih jadi profesi sebagai MC? Berarti gitu? lu nyokap gua dong. Enggak. Kenapa sih? Gue penasaran gitu. Maksudnya itu kan salah satu, memang kalau orang zaman dulu seperti orang tua kita gitu menganggap itu sulit, itu benar tau Kak, sebenarnya benar kan? Iya, gitu. benar. Benar. Karena itu kerasa ketika pandemi terjadi. Iya. Kita semua. Coba waktu itu gue ngikutin nyokap gue jadi PNS. Nah itu kan kita pasti masing-masing lah di profesi kita nih, gue musisi, kakak sebagai MC gitu, mengalami kesulitannya masing-masing Betul, gitu. betul. Nah kenapa lu pilih profesi itu gitu? MC. Heeh. Pertama berangkat dari memang gue yang tanpa sengaja ya Oke. gitu. Tapi ternyata di sini gue menemukan diri gue Oke. gitu. Kalau ditanya kenapa sih Ra lo mau jadi MC gitu. Satu, karena memang gue suka dengan semua ritual panggung. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa sih Ra? Tahan dulu, Kak. Yang lu maksud ritual panggung itu apa? Ritual panggung tuh ketika misalkan acara belum mulai ya kan, ketika sudah mulai lampu nyala, Oh, oke. sound dengan variatif lah ya, 40.000 Oke. wah gitu kan. Oke. Sama kenakalan nakal boleh jahat. Oke. Gitu kan. Iya, Nah, terus ya? satu itu, terus yang keduanya gue ketika gue jadi MC, Oke. ketika gue membangun suasana yang Oke. akhirnya puji Tuhan alhamdulillah gue bisa Oke. gitu. Gue ngoceh gitu kan, tiba-tiba wah ketawa gitu kan, orang Oke. wah seneng gitu kan, gimana mereka nunggu band favorit mereka gitu kan, tapi gue bercandain. Ketika mereka ketawa gitu, Oke. gue tahu dari ribuan penonton mereka Oke. punya masalahnya masing-masing. Iya, Mereka betul. datang dan mereka ingin enjoy Oke, betul. untuk hari itu Iya, saja iya. gitu. Nah, ketika gue nge-MC gitu dan gue menyampaikan segala informasi dari penyelenggara dan segala macam gitu. Buat gue ketika Oke. mereka ketawa itu ada kepuasan yang luar biasa. Oke. Setidak-tidaknya gue bisa bikin mereka ketawa Iya. dengan segudang permasalahan mereka. Iya, itu keren sih, keren. Iya dong, Iya, gitu iya. kan. Iya. Nah, mudah-mudahan itu jadi amal buat gue Oke. kan gitu. Itu sih. Nah, terus kenapa gue pengen jadi MC? Karena gue suka ngomong. Oh, Gitu. iya. Cuman itu aja, Iya. sesederhana itu ya Kak? Sesederhana itu. Sederhana, tapi ternyata itu bisa jadi efek yang luar biasa Iya. untuk mereka. Oke. Yang itu tadi gue bilang, Iya. dari ribuan penonton mungkin masalahnya berat ya kan, yang ditinggal kawin lah, Oke. yang dipecat lah Oke. gitu. Gue dateng, gue mau nonton Endang Sukamti, Iya. gue mau lupain masalah gue. Oke. Sebelum Endang Sukamti kan pasti gue dulu, Iya, iya. gue coba gitu kan, Oke. ketawa, gue Iya. senang. Gitu. Nah, tapi nggak ada hubungannya dengan bayaran bagus. Dulu gue pernah, Iya. jadi karena budget itu jadi some of other time itu Oke. jadi ukuran. Oke. It means ketika bayaran lu udah mahal, lo berarti punya kualitas, Iya, lo betul. punya harga, Betul. gitu. Gue pernah ada pada posisi itu, Iya. sampai pada gue di posisi gue mengesampingkan soal budget, bukan Oke. karena gue banyak duit, bukan. Oke, iya. Tapi itu tadi gitu. Ketika orang datang, penonton datang, yaitu dengan segala macam backgroundnya ya Oke, gitu. iya. Gua ngelihat mereka tersenyum, rasanya itu udah luar biasa. Oke. Setidak-tidaknya 24 jam dari hidup mereka, nggak nyampe 1 menit lah. Sepersekian detik, gue bikin dia ketawa dan dia lupa masalahnya. Mulia banget gak sih? Iya, iya. Itu, Hijrah apa gue? itu udah kayak hati malaikat juga sih. Ya. Tapi itu tulus kan, tulus. Karena gini, urusan kita vertikal nih. Oke. Gue banyak dosa ya kan. Iya, Gimana nggak betul, banyak dosa betul. lah ya. Semua gitu kan. manusia kayaknya. Tapi at least I just want to be a better man for semua orang di sekitar gue dulu. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke, Gitu. oke. Itu aja Oke sih. Kak, ya, sekarang yang gue pengen minta dari lu kata-kata motivasi untuk para MC yang akan memulai. Oke. Apa sih yang istilahnya bagus untuk semangat mereka gitu? Oke. Jadi gini, banyak yang pengen jadi MC. Oke. Gitu kan, banyak lah gitu, karena ada yang melihat kesenangannya, ada yang melihat budgetnya, cuman ngoceh ini tiba-tiba dapat budget gitu kan. Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa mereka mau jadi MC, tapi banyak juga yang menjadi tantangan. Oke. Gitu, banyak yang menjadi tantangan, banyak hal lah gitu. Cuman satu, lo harus percaya sama diri lo sendiri dulu. Iya. Gitu, lo percaya sama diri lo sendiri.
apa sebenarnya apapun profesinya lah ya gitu, apalagi MC gitu kan. Apa namanya, lo harus punya target walaupun lo kerja dalam hiburan, karena hiburan itu bisa jadi lo bikin ngelupain banyak hal sebenarnya gitu. Tapi kalau lo melihat MC atau host gitu kan, itu adalah sebuah pekerjaan apapun tujuannya gitu, lo akan punya target ke situ gitu. Jadi jangan gampang nyerah, karena kadang-kadang ya ada juga ya kan yang apa sih ini gitu, iya banyak, bukan kadang-kadang nyepelein lah ya gitu. Ada Tapi aja orang kayak iya, gitu banyak. tapi lo harus percaya diri dengan kualitas lo. Iya, Nah, kualitas itu bisa lo dapetin dengan belajar. Iya. MC mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus punya banyak jam terbang untuk bisa belajar. Nah, untuk punya jam terbang banyak, lo harus mengesampingkan budget. Gitu. Ya, yang tadi gue bilang prinsip gue, 1 dari 1000 panggung bakal bawa gue ke mimpi gue. Ya, nah, akhirnya gue ngoceh. Paling sebulan cuman berapa kali kerjaan, tapi pendapatannya sama dengan yang kerja 30 hari. Ya. Itulah kelebihan MC, kelebihan orang event juga. Iya kan, yang lain liburan, kita emang kerja, ya kan saya gitu. Yang lain udah masuk kerja, kita liburan. Oke Kak, gue mau nanya nih, menurut lu gue bakat gitu MC? Ini sekarang gue lagi belajar jadi host nih ya kan? Host belum profesional ya kan? Kan ada yang bilang gitu ya, tergantung bakat katanya gitu kan. Lo punya ini gak gitu? Kalau gue enggak, gue ngalahin, gue matahin itu. Gue selalu dibilang gue adalah orang Batak yang nggak pernah bisa nyanyi katanya. Tapi ketika gue jadi MC, gue bisa nyanyi. Tapi jangan minta gue 1 lagu. Jadi intinya, gue bakat gak? Lo bisa Ya? Lo bisa jadi MC ya? Lo bisa. Tapi yang lo nggak bisa, belum tentu lo ngalahin budget gue. Sombong dulu men. Oke, makasih ya kalau Raya. Siap. Sama-sama. BTW lagi kan? Sudah kayak WhatsApp. By the way, ini dong Kak, ngomong subscribe. Jadi buat kalian nih, jangan lupa ya kan subscribe. Nah, yang gue udah tahu filosofinya. Nah, channel ya. Jangan lupa subscribe, like, dan harus diketok loncengnya ya. Di Nahoy Channel. Makasih banyak ya kalau Raya. Sama-sama, mudah-mudahan lo sukses ya. Amin. Jadi setelah kita ngobrol nih ya kan, dari mulai musisi, lo isinya musisi semua kan? Iya. Musisi ya kan. Dan nanti juga karena udah masuk MC nih, MC Raya juga. Ya. Awas lo, Nahoy Channel tiba-tiba punya MC sendiri. Jadi gue nggak kepake dong. Apalagi kalau lo udah interview suhu gua Bang Alay. Gua rasa awas ya, Nahoy Channel punya MC sendiri. Jangan dong, jadi gue nggak laku. Oke, makasih ya kalau Raya. Siap, sama-sama. Oke, thank you ya semuanya, geng. Bye.